Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Tadi sebenarnya saya udah bikin video untuk yang ini ya, tapi saya lupa tadi nggak menghidupkan mikrofon, jadi nggak ada suaranya. Waktu saya mau edit kok nggak ada suaranya. Oh, mikrofonnya tuh belum dihidupkan. Jadi ini habis sholat langsung bikin lagi ya. Ini ya teman-teman, saya mau berbagi atau sharing masalah pelatihan bahan ya, burung bahan kita atau burung pian kita yang hasil ternakan sendiri. Yang menjadi, mungkin ini jadi pertanyaan juga, jadi akan saya bahas ya, pertanyaan mungkin dari teman-teman yang baru-barulah melatih merpati kolong seperti saya. Karena saya juga lagi belajar ya, dalam rangka belajar, kemudian saya bagikan untuk teman-teman yang lain yang juga sedang belajar bermain merpati kolong. Pertanyaannya adalah, kapan waktu yang ideal atau waktu yang tepat untuk membawa biik atau melatih biik di lapak kolong? Kalau dari hasil perbincangan atau hasil dari diskusi kami antara saya dan teman-teman di lapak saat beristirahat habis melepas atau melatih merpati di kolong itu biasanya kami duduk-duduk sambil ngopi, sambil bercerita, bercandaria, dan diskusi kadang-kadang. Nah, ini diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman di lapak. Ini informasinya saya dapatkan dari teman yang punya merpati yang sudah menjadi juara, dan itu hasil dari ternakan sendiri dan juga dari pengambilan, mungkin ya, kalau nggak salah itu pengambilan dari peternak lain tapi masih biik. Ketika saya tanyakan, Mas, sebenarnya melatih merpati kalau dari ternakan sendiri atau dari biik itu waktu yang tepat itu kapan? Apakah dari biik 4 atau 3 atau 2 lar ya, maksudnya dari lar 2 atau lar 3 atau lar 4 atau gimana, Mas? Kemudian beliau, teman saya, menjawab, sebaiknya kalau melatih merpati bahan, baik itu hasil ternakan sendiri maupun dari pengambilan ke peternak lain, khususnya yang biik, itu sebaiknya kalau terpaksa itu bisa dibawa lar 3 atau lar 2 atau lar 1 untuk dilatih. Tapi yang paling yang paling cocok atau yang paling pas itu sebenarnya setelah rampas ya. Karena pada saat dia rampas, dia sudah menuju ke kedewasaan, kemudian tulangannya dan juga otot-ototnya itu sudah mulai kuat. Jadi saat dilatih akan mudah mengisi tenaganya. Kalaupun terpaksa masih lar 2, lar 3 di bawah kelapak, itu menurut teman saya itu sebaiknya dilop di muka itu ya, di muka kotaan itu ya. Kotaan apa namanya itu? Di kotaan lapak itulah, di depan lapak itu. Kalau dari merpati yang dilepaskan sampai merpati yang untuk ngelepek itu sekitar 5 meter. Itu kalau bisa jangan dijauhkan, cuma di situ saja. Tujuannya adalah sebenarnya untuk membuat dia fokus betina. Karena kalau biak itu kadang-kadang masih susah fokus betinanya. Jadi dari situ ya, kita fokuskan betina. Kalau perlu dari 3 meter difokuskan betina. Kemudian sampai 5 meter di luar kotakan itu, kalau kolongan bebas itu ada kotakannya, itu dari situ dilepas terus.
Kemudian di giringan yang kedua, ini tadi giringan pertama ya teman-teman ya. Giringan kedua itu paling jauh 10 meter atau 15 meter lah. Jangan terlalu jauh. Dilepaskan terus sampai dia mengisi ya tenaganya. Sampai ada tenaganya. Tapi itu pun jangan ditambah lagi, cukup di 15 meter. Kalau dia sampai kebablasan waktu diklepek, dia kebablasan gitu, nggak fokus sama betinanya, atau dia malah terbang kemana gitu, majukan lagi di jarak itu, yang di jarak 5 meter itu ya, yang di dekat kotakan itu, di situ saja. Sampai dia kembali fokus betina. Kemudian mundurkan lagi sampai 15 meter itu, dilepas lagi sampai dia betul-betul fokus betina. Nah itu begitu terus ya teman-teman. Ini menurut teman saya yang merpatinya sudah beberapa yang juara. Itu di situ difokuskan betina saja sampai dia rampas. Setelah rampas dan bulu terakhirnya itu udah panjang, baru dibawa lagi ke lapak, kemudian dilatih lagi. Pelatihan pertama waktu dibawa ke lapak juga kayak yang giringan awal ya, giringan pertama itu dari dekat, kemudian dimundurkan sampai 15, kemudian sampai 20. Nah di situ kita akan lihat apakah dia sudah bagus ya, sudah bertenaga atau belum. Kalau belum ya ulang-ulang saja di situ sampai kelihatan dia terbangnya udah bagus, udah enggak. Biasanya kalau merpati pian yang dilatih itu kalau dia belum bertenaga, begitu dilepaskan, kalau kita bawa sangkrip ya, dia akan kembali ke sangkrip atau dia akan turun di tanah. Itu biasanya dia belum bertenaga atau dia belum mau terbang artinya. Nah itu makanya kalau di lapak itu untuk merpati kolong itu biasanya suka sambil dilempar ya. Wus gitu supaya dia mengarah ke sana. Nah itu nanti kalau dia sudah bertenaga dia akan langsung mengarah. Langsung, walaupun misalnya sudah nggak dilempar, cuma dilemparkan sedikit gitu, dia udah akan terbang mengarah ke lapak. Itu berarti dia sudah ada tenaga, kemudian kita mundurkan lagi. Kalau sampai jarak sekitar 50 atau 100 meter, dia kembali lagi ke sangkrip, kalau menurut saya itu lebih bagus dimajukan lagi. Jangan sampai dia kembali ke sangkrip. Kalau dia dimajukan lagi sudah langsung terbang, mundurkan lagi. Itu nanti walaupun pada awal-awalnya agak lama, nanti kalau sudah bertenaga itu akan lebih mudah menjauhnya ya. Tapi patokannya bukan jauhnya, tapi tenaganya itu. Kita cari tenaga saja di awal-awal. Sampai dia betul-betul bertenaga, itu kalau dia belum bertenaga, dia akan belum tinggi ya, belum tinggi terbangnya, masih sedang. Kalau dia sudah terbang tinggi, itu berarti dia sudah mulai bertenaga. Susah banget ya. Nah, itu terus dilatih saja terus. Nanti kalau untuk sampai polestar itu sebenarnya hal yang mudah kalau dia sudah bertenaga. Tidak terlalu sulit. Karena itu tinggal nambah aja secara bertahap, nggak terasa itu nanti tiba-tiba udah sampai di polestar ya istilahnya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau menurut teman saya yang paling pas itu pada saat sesudah rampas. Karena nanti kalau kita memaksakan dari piek, misalnya lar 3 sudah sampai star, sudah ngolong, itu nanti di rampasan ketiga keempat itu akan ngempos. Dia jadi pelan, walaupun waktu pieknya udah kencang ngebom, nanti di rampasan ketiga keempat itu biasanya ngempos. Ini yang mungkin menjadi kendala ya, atau teman-teman suka merasa, ih kenapa burung saya waktu piek kencang kayak gitu setelah rampas atau apa gimana, waktu piek dia kencang, rampas pertama kencang, kenapa di kedua dan ketiga atau keempatnya justru dia jadi ngempos, suka buang lah, turunnya kurang kenceng lah, itu faktornya. Jadi kita membentuk tenaganya itu atau melatih dia sampai
ngolong itu secara dipaksa ya. Sebenarnya untuk kemampuan tulang dan ototnya belum sampai, tapi sudah dipaksakan untuk segera masuk kolong dan sudah diporsir istilahnya. Nah itu nanti akan apa ya, akan ketahuan di rampasan ketiga keempat itu biasanya ngempos. Tapi kalau kita melatihnya sesudah rampas, kemudian secara bertahap, ataupun dari yang lar 2 asal cuma dekat-dekat saja. Oh ya, kalau melatih piye itu yang lar 2 lar 3 itu, kalau kakinya udah panas diberhentikan ya teman-teman ya, jangan dipaksakan. Kakinya udah panas dilepas terus, nanti dia akan kayak jadi males atau gimana gitu ya, seolah-olah kita memaksakan, nanti juga mungkin otot-ototnya akan rusak atau terobek atau bagaimana. Itu teman saya juga ada yang bilang begitu, sebaiknya kalau udah panas kakinya, kalau masih piye itu berhenti saja, besok dilanjut lagi, nanti kalau udah panas berhenti lagi. Itu menjaga supaya nanti di saat dia dewasa ndak ngempos ataupun ndak turun tenaganya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nanti untuk mengolongkan burung itu ternyata menurut teman-teman saya yang sudah punya beberapa merpati yang sudah juara itu hal yang mudah. Yang penting ngisi tenaga dulu dan melatih dia punya jalur katanya. Itu kalau sudah punya jalur itu biasanya salah satu ciri burung itu cerdas. Kemudian kalau dia sudah meninggi terbangnya, itu salah satu ciri bahwa burung itu sudah bertenaga. Nah, kemudian salah satu ciri burung itu lelah, dia biasanya akan keluar dari jalur yang biasa dia lewati. Kecuali kalau pertama kali kita lepaskan, misalnya kita bawa kelapa, kita lepaskan langsung agak jauh, biasanya dia agak mencong dari jalurnya, itu hal biasa ya. Kadang-kadang dia ngerol dulu, tapi lepasan kedua, ketiga biasanya dia udah lurus. Nah, nanti kalau dia sudah lurus begitu, kemudian beberapa kali lepasan ternyata satu saat dia mencong ataupun dia menuju ke arah desa atau pepohonan, itu salah satu ciri burung itu sudah lelah, sebaiknya juga diistirahatkan dulu. Itu ya teman-teman, semoga ini sharing saya ini bisa dijadikan referensi saat teman-teman melatih merpati di kolongan, agar hasilnya nanti maksimal seperti yang kita harapkan. Nah, yang penting telaten, sabar, dan berani. Oh, apa ya istilahnya, wani ireng kata teman saya itu. Kata subscriber saya juga, yang penting wani ireng, nanti hasilnya mudah-mudahan manis terasa di akhir. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan untuk teman-teman yang baru menemukan juga silakan Anda like, komen, subscribe-nya, agar di kemudian hari kalau ada video saya yang saya upload, video-video terbaru saya yang merupakan sharing-sharing di seputaran merpati, Anda mendapatkan pemberitahuan dan tidak ketinggalan. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.